Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rekan pemuda remaja yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Baitul Faidin, jemaah sholat subuh, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 177. Kita mencari pemahamannya berdasarkan kitab Ibnu Katsir. Kemarin sampai pada pembahasan tentang laisal birra, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin itu sudah cukup jelas bahwa kebaikan itu, kebaikan di dalam berislam, di dalam beriman dan menjadi hamba Allah itu ternyata ukurannya itu bukan kegiatan fisik ritual saja atau semata, ya. Ini juga mengingatkan kepada saya pribadi khususnya dan kita semua, ya. Meskipun sudah kelelahan kita dan sudah berapa puluh tahun usia kita melaksanakan peribadatan, ya, tapi kalau yang namanya ketaatan dan keikhlasan itu belum tertanam di dalam diri kita, maka kita oleh surat Al-Baqarah ayat 177 ini belum disebut sebagai orang yang telah memperoleh al-birra, ya. Jadi pada hakikatnya setiap ibadah apapun bentuknya yang kita lakukan itu, ya, sholat, puasa, zakat, haji, sholat sunnah, ya, macam-macam lah, sedekah dan sebagainya, itu pada hakikatnya ingin membiasakan kita kepada ketaatan dan keikhlasan kepada Allah. Itu. Jadi kalau ketaatan dan keikhlasan itu belum tertanam, ya, maka ya ini, ya, kita cukup menyedihkan, ya. Kita kira-kira butuh berapa puluh tahun lagi kira-kira, bahkan mungkin sampai habis usia kita, mungkin kita tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya al-birra. Nah, ini alhamdulillah kita ikut kajian surat Al-Baqarah ini atau kajian Quran ini. Ini kan kita diingatkan, ya, ibarat orang tuh lari, ya, udah separuh perjalanan, diingatkan oleh Allah, larimu tuh untuk apa? Perjalananmu tuh untuk apa? Nah, orang yang sudah terlanjur jalan terus tanpa tahu hakikat, ya tentu saja tergolong orang yang rugi. Nah, oleh karena itulah kira-kira kenapa memang kita harus berusaha untuk mengkaji dan memahami Al-Quran, ya. Baik, mari kita lanjutkan kepada bagian tengah, ya, bagian tengah dari surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Kemarin itu terakhir sampai wa atal mala ala hubbih. Jadi salah satu ciri orang yang telah memperoleh kebaikan al-birra itu adalah mereka itu kalau bersedekah atau berzakat, ya, bersedekahlah, berinfak segala macam, meskipun harta atau kondisinya sedang membutuhkan harta atau harta itu sangat dicintainya, dia tetap akan memberikan sedekah dan infaknya. Nah, itu jadi atau menafkahkan sebagian hartanya, ya. Nah, sekarang yang dibahas berikutnya adalah objek dari pemberian sedekah itu, ya.
di sini disebutkan ya, baik supaya lebih sempurna saya bacakan dulu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di situ ada kata-kata zawil kurba. Jadi pembahasan kita pagi ini kita mulai dari zawil kurba. Pertama, orang-orang yang menjadi objek pemberian atal mala la hubbih. Atau kalau orang ingin memberikan sebagian hartanya, menafkahkan sebagian hartanya itu, maka di situ ada ayat zawil kurba. Jadi mari kita mulai dari zawil kurba ya. Jadi menurut Ibnu Katsir, wa qauluhu zawil kurba, firman Allah zawil kurba itu wahum qarabatur rajuli wahum aula min a'ta minas sadaqah. Jadi ini adalah kerabat seseorang, wahum aula, dan mereka itu yang paling utama, man a'ta minas sadaqah, untuk diberi ya pemberian. Di sini sedekah ya, infak sedekah. Jadi dzawil kurba ini adalah orang yang paling utama untuk diberi sedekah. Kama subita fil hadis, sama sebagaimana disebutkan fil hadis, as-sadaqatu alal masakin, sedekah itu untuk orang-orang miskin, sadaqatun. Jadi as-sadaqatu alal masakini sadaqatun. Jadi sedekah untuk orang-orang miskin itu bernilai satu sedekah. Wa ala dzawir rahimi sintani. Kalau sedekah untuk kaum kerabat itu, maka itu bernilai dua. Apa yang dimaksud dua tadi? Sadaqatun dan wasilatun ya. Jadi sedekah dan silaturahmi, mempererat silaturahmi. Jadi fahum aulan nasi bika wa birrika wa i'ta'ika. Dzawil kurba tadi itu adalah orang yang atau manusia yang paling utama bagimu ya, dalam hal kebaikanmu dan pemberianmu. Wa qad amara Allah Ta'ala bil ihsani ilaihim fi ghairi ma mawdi'im min kitabihil aziz ya. Ya, untuk berbuat dan itu telah diperintahkan Allah Ta'ala ya, untuk berbuat baik kepada mereka ya, sebagaimana banyak disebutkan di dalam kitab yang mulia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata-kata zawil kurba. Jadi mereka ini adalah kerabatnya, qarabatur rajuli ya, kerabat seseorang. Misalnya saya punya kerabat ya, kerabat, misalnya kerabat itu tergolong ya kelas menengah ke bawah, sering kekurangan seperti itu, maka yang utama bagi saya untuk saya berikan sedekah saya itu kepada kerabat tadi itu bernilai dua. Satu sedekah, yang kedua bernilai silaturahim atau silah, jadi mempererat gitu. Nah itu ya, nanti ini setidaknya secara teks yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, dan ini berdasarkan pada pada beberapa sabda Nabi seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, dzawil kurba itu adalah yang manusia yang paling utama untuk kebaikan kita dan pemberian kita. Kalau kita ingin berbuat baik atau ingin memberikan sesuatu, sekali lagi kalau menurut susunan ayat ini ke dzawil kurba dulu, kaum kerabat ya, apakah saudara, sepupu, ponakan, dan seterusnya. Kemudian setelah dzawil kurba ya,
ada wal yatama, jadi anak-anak yatim ya. Humul ladzina la kasib, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa atau tidak memiliki sang pencari nafkah ya, anak yatim ya. Wal yatama ini kan anak-anak yatim yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Wa qad mata aba'uhum wa hum du'afa'u sigharun dunal bulugh. Jadi ketika ayah-ayah mereka itu telah meninggal, mereka dalam keadaan lemah, di samping itu mereka sigharun, masih kecil, dunal bulugh, belum berusia baligh, wal qudrati ala takassubi ya, dan belum mampu bekerja. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak yatim ini adalah ya, dia masih kecil, sudah ditinggal oleh ayah mereka, sehingga tidak ada orang yang mencarikan nafkah untuk mereka dan juga memberi nafkah untuk mereka, dan mereka belum baligh. Kalau sudah baligh, sudah tidak disebut sebagai yatama yang layak diberikan sedekah di dalam konteks ini. Tapi kalau kita memberikan tidak masalah gitu. Tapi maksudnya sebutan yatama atau yatim tadi itu batasannya dia masih kecil, tidak bisa, mereka masih lemah, belum bisa mencari nafkah sendiri, dan belum berusia baligh, dan juga tentu saja belum mampu bekerja. Wa qad qala Abdul Razzaq ya, Abdul Razzaq berkata, Amba'ana Ma'mar, mengabarkan kepada saya Ma'mar dari Juwaibir, dari Dohak ya, apa katanya, dari Nazil bin Sabrah, dari Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da hulumin. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda, tidak ada lagi status yatim setelah seorang anak yatim tadi itu bermimpi baligh. Bermimpi baligh itu bermimpi basah gitu ya, baligh lah usia. Jadi kalau udah baligh, maka itu tidak ada status lagi sebagai yatim. Yatim dalam arti yang termasuk kategori diberi sedekah di surat ini ya. Tetapi kewajiban kita untuk memberikan sedekah secara umum kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak apa-apa, berikan saja. Apalagi dia kerabat kita, berarti dia meskipun yatim, meskipun sudah baligh, sudah besar, tapi misalnya dia kerabat kita, sering kekurangan, maka dia bisa kita kategorikan sebagai zawil yang zawil kurba, kaum kerabat. Itu lebih utama kita berikan sedekahnya kepada mereka. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaiknya infak sedekah yang kita cintai, yang kita ingin berikan itu wa atal mala ala hubbi, itu pertama tadi kepada kerabat, kedua yatim, yang ketiga wal masakin ya. Jadi orang-orang miskin ya. Wa humul ladzina la yajiduna ma yakfihim fi qutihim wa kiswatihim wa suknahum ya. Orang-orang dimaksud dengan orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang la yajiduna ma yakfihim ya, mereka yang tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi mereka. Dalam hal apa? Fi quwwatihim, dalam hal makan mereka. Kemudian wa kiswatihim, pakaian mereka, wa suknahum, tempat tinggal. Fayu'tuna ma tusaddu bihi hajatuhum wa khallatuhum, maka mereka diberi untuk memenuhinya. Jadi orang miskin itu, orang-orang miskin itu ciri-cirinya yang bisa dikategorikan miskin itu, mereka tidak memiliki sesuatu ya. Kalau disingkat, tidak punya baju yang ya layak atau bagus, tidak bisa makan gitu ya kalau menurut sini, dan tidak punya tempat tinggal atau punya tempat tinggal tapi sangat tidak layak. Ini dimaksud sebagai orang-orang miskin. Dan ma tusaddu bihi hajatuhum wa khallatuhum, maka mereka harus diberi sedekah atau infak itu agar mereka dapat menutupi kebutuhan mereka
dan wa khallatuhum dengan mereka. Wa fi sahihain, yang di dalam dua kitab sahih disebutkan dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, laisal miskinu bihadat tawafil ladzi taraddahu tamarratal wat tamrotani wal luqmat wal luqmatani. Laisal miskinu bihadat tawaf, jadi bukanlah disebut orang-orang miskin itu orang yang meminta-minta, orang tawaf, selalu berkeliling kemana-mana meminta-minta, ya. Alladzi taraddaha, yang bisa ditolak, ya. At-tamratu wat-tamrotani, dengan sebiji atau dua biji kurma. Wal luqmatu wal luqmatani, atau dengan sesuap ataupun dua suap makanan. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi, akan tetapi yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah mereka yang tidak memiliki kecukupan yang bisa membuat mereka itu sejahtera. Wala yuftanu lahu, kondisinya tidak diketahui. Fayutasaddaqu alaihi, sehingga orang-orang bersedekah kepadanya, maka bersedekahlah kepadanya. Jadi Bapak sekalian, yang dimaksud dengan orang miskin itu bukan yang jalan-jalan minta-minta itu, enggak. Tapi kalau ada kasus 1-2 orang, ya, jalan-jalan minta-minta karena memang naudzubillah keberadaan mereka sudah terdesak untuk seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi yang setiap hari yang kita temukan di lampu merah itu bukan itu. Kemarin kan ada kejadian tuh di Jawa Barat, ya, ngaku apa kakinya hilang satu kan. Nah, setelah di apa istilahnya, di treatment pelan-pelan sama siapa gubernurnya tuh, pelan-pelan diajak ngomong, mulai memunculkan kakinya. Nah itu mengakunya lumpuh kan. Setelah lama-lama lari, dia naik ojek kan lari gitu. Nah itu banyak bagus sekalian. Bukan itu orang miskin itu, bahkan itu sudah menjadi penyakit. Mereka yang merasa nyaman dengan profesi seperti itu malah menjadi penyakit masyarakat itu, ya. Kadang mengganggu orang di jalan, ya. Cara mintanya juga dengan cara setengah memaksa. Bukan itu yang disebut tadi itu laisal miskinu bihadat tawaf, bukan seperti itu. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan untuk membuat mereka itu sejahtera, dan kondisinya kadang-kadang tidak diketahui. Apa? Masih punya harga diri, rasa malu untuk tidak jalan-jalan meminta-minta. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan orang-orang seperti itu, ya fayutasaddaqu alaih, maka bersedekahlah kepada mereka. Nah ini cukup jelas, ya, orang miskin, ya. Kemudian wabnas sabil, ya, ya, orang-orang yang dalam perjalanan, ya. Siapa mereka tuh orang-orang dalam perjalanan itu? Wa huwal musafirul mu'tazul ladzi qad faragat nafaqatuhu fayu'ta ma yusiluhu ila baladi. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang telah habis perbekalannya. Jadi kalau orang dalam perjalanan mampir ke rumah Bapak Ibu sekalian, ya, tapi tentu saja kita harus ketahui betul, ya, ya modus kayak gini juga banyak, ya. Modus saya musafir kehabisan bekal, ya, tapi ternyata matanya lirik kanan kiri isi rumah, ini nggak bisa. Jadi, tapi kalau meyakinkan, kita yakin itu musafir yang habis berbekalan dengan kalimat yang disampaikannya, ya kita nggak usah sampai buka rumah tentunya, ya, cukup pagar, di luar pagar aja kita berikan aja, kalau kita tidak mengetahui orangnya. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih, menghindari apa kemudorotan, menghindari celaka, menghindari musibah, itu harus didahulukan daripada kita jalbul masolih, berbuat kebaikan.
Jadi jangan sampai karena kita ingin berbuat kebaikan, kata surah Al-Baqarah ayat 177, kita harus memberi sedekah pada orang Ibnu Sabil. Lihat dulu, demi keamanan kita cukup di luar pagar aja. Ya kita berikan apa gitu, nggak usah masuk rumah karena kita tidak kenal. Ya seperti itu. Apalagi kita sendirian, mari silakan masuk Pak. Misalnya orangnya berombongan, nah itu namanya konyol itu. Jadi berbuat baik ya, tetapi mencegah dari musibah, mencegah dari doror itu harus didahulukan. Jadi sekali lagi, Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan perbekalan. Kalau Bapak Ibu menemukan orang seperti itu, cepat berikan sedekah kita. Nah, gitu ya. Fayu'ta ma yusiluhu ila baladih. Jadi dengan pemberian kita itu maka bisa menjamin orang itu bisa kembali ke rumahnya dalam keadaan cukup. Wa kadzalladzi yuridu safaran min ta'atih, atau mereka itu orang yang hendak melakukan perjalanan untuk tujuan ketaatan atau beribadah lah seperti itu. Atau ketaatan itu banyak ya. Yang menuntut ilmu, mau berbuat baik kepada orang lain ya, mengunjungi orang tua ya, itu namanya hendak melakukan perjalanan fi ta'atih, fi ta'ah ya. Fayu'ta ma yakfihi min dhahabihi wa iyabih. Maka supaya mereka cukup itu untuk pergi dan pulangnya, kita berikan sedekah kita kepada mereka. Wa yadkhulu fi dzalika ad-dhaif. Ya, ini termasuk dalam kategori ini adalah seorang tamu atau tamu, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ibnu Sabil huwa ad-dhaifu. Ibnu Sabil itu adalah tamu. Alladzi yanzilu bil muslimin ya, mereka tuh yang singgah pada kaum muslim ya, singgah pada rumah-rumah atau tempat. Wa kadza qala Mujahid. Nah, jadi kata Ibnu Abbas tadi, Ibnu Sabil itu adalah tamu yang singgah kepada orang muslim atau rumah kita ya. Kalau sebelumnya tadi kan orang dalam perjalanan habis bekal, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, orang yang ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, menuntut ilmu ya, mau mengunjungi orang tua, mau ke macam-macam pokok untuk ketaatan atau ibadah. Dan yang ketiga, tamu yang singgah di rumah kita. Tapi ingat, ini harus kita klarifikasi pemahamannya ya. Bukan hanya tamu yang singgah di rumah kita, karena sekarang ini kan macam-macam modusnya ya, banyak sekali modusnya. Jadi kita hati-hati ya. Kalau nggak jelas ya nggak usah diberi ya. Ya. Atau cukup di luar pagar kasih apalah kalau kita enggak ini. Wa kadza qala Mujahid, demikian juga dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Ja'far dan seterusnya. Jadi tiga kategori ya Bapak Ibu sekalian. Ibnu Sabil itu ya, orang habis berbekalan, orang yang ingin pergi ke dalam dengan niat atau tujuan ibadah atau kebaikan atau ketaatan, dan yang ketiga tamu ya, mungkin tamu kehabisan bekal dan sebagainya. Nah ya. Jadi kalau ada keponakan kita mau berangkat kuliah ke Jawa, nah kasih itu, Bapak Ibu sudah termasuk memberi sedekah kepada Ibnu Sabil, karena dia mau kuliah itu menuntut ilmu ya. Ya. Mau ikut kajian, kebetulan kajiannya di mana gitu, di Jakarta misalnya, kajiannya bagus atau di mana, kita tanya mau kemana, mau ikut pengajiannya misalnya Ustadz siapa gitu, kita beri sangu. Itu termasuk kita memberi sedekah kepada Ibnu Sabil. Tapi yang utama tadi, yang pertama itu ya, orang yang kehabisan bekal dan kita tahu itu, cepat kita beri sedekah dia. Kemudian berikutnya wasailin ya. Jadi orang-orang yang meminta-minta. Nah ini ya,
wa humul ladzina yata'arraduna lit-talabi wa yu'tawna minaz zakati was shadaqati kama qala Imam Ahmad. Mereka itu adalah orang-orang yang menampakkan dirinya untuk meminta, maka mereka diberi sebagian zakat dan dari sebagian zakat dan sedekah kita. Kalau tadi kriteria orang miskin tuh kadang-kadang ada orang miskin tuh yang mengaku miskin dengan cara berjalan-jalan, itu bukan itu tidak disebut di situ. Nah, sekarang ada sa'ilin, orang yang meminta-minta, orang yang menampakkan dirinya untuk minta. Ini kayaknya terpaksa ya, karena terpaksa betul, udah berapa hari gitu tidak ada yang mau bisa dikonsumsi secara wajar, maka orang ini keluar mungkin ya keluar. Nah, ini termasuk wasailin, keluarnya untuk meminta-minta, terpaksa mereka ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, haddatsana Waqi' wa Abdurrahman ya, qala haddatsana Sufyan dan seterusnya. Maka Rasulullah itu bersabda, lisaili haqqun wa in jaa ala farasin ya. Orang-orang yang meminta-minta itu memiliki hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda. Ini artinya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menemukan orang yang meminta, maka sebetulnya jangan pernah ditolak. Nah, kecuali yang sudah sudah modus ya, nah itu nggak usah lah. Kok Bapak Ibu sekalian, teman kita semua ini tiba-tiba datang meminta, nah Bapak Ibu sekalian, apalagi dia sampai menyampaikan sesuatu ya, kondisinya misalnya sudah 3 hari 4 hari, Bapak Ibu sekalian, langsung orang seperti itu wajib diberi, karena kata Rasul lisaili haqqun ya. Orang-orang seperti itu tuh memiliki hak ya. Kalau Nabi mengatakan, andaikan orang itu ya, datangnya ke kita itu dengan kendaraan ya, kalau ada kategori yang lain misalnya, ya tetap harus kita beri, pakai mobil misalnya. Kalau zaman Nabi kan kuda ya. Tapi jarang ya, tapi akan ada, pasti ada orang seperti itu meskipun sedikit. Tapi kalau udah jelas-jelas datang ke rumah Bapak Ibu sekalian mengatakan, Pak, Bu, ini anak-anak ini sudah 4 hari nih yang dikonsumsi kurang lain. Lah Bapak Ibu jangan nanya-nanya lagi, langsung berikan sedekah kita ke dia. Nggak usah ditanya, kenapa? Nggak usah, langsung berikan. Ya. Itu istilahnya wasiat Rasul itu. Kalau ketemu orang seperti itu, cepat. Ya. Tapi ini tidak berlaku yang modus ya. Modus sekarang pintar banget ya, mengolah kata. Apalagi kita ngasih 1000, doanya banyak banget kan. Nah itu modus. Mudah-mudahan diberi rezeki yang lancar, diberi rumah yang ini, ujung-ujungnya diberi istri 2 atau diberi suami 1, itu udah modus itu. Padahal cuma 1000 kita kasih, itu termasuk yang tadi itu, yang jalan-jalan untuk minta-minta itu ya. Nah jadi pinter-pinter kita ya untuk menghadapi seperti itu. Nah terakhir kemudian wafir riqab ya. Wa humul mukatibuna alladzina la yajiduna ma yu'addunahu fi kitabatihim ya. Jadi orang yang ingin merdeka gitulah ya. Artinya apa? Para budak mukatab. Budak mukatab ini tadi kan wahum al-mukatibun. Jadi budak mukatab itu adalah orang yang telah mengadakan perjanjian untuk menebus diri mereka. Ini zaman dulu Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang nggak ada lah. Alladzina la yajiduna ma yu'addunahu fi kitabihim, tetapi mereka tidak memiliki sesuatu untuk membebaskan dirinya. Jadi mereka tuh zaman dulu diberi zakat atau sedekah.
Wa qad qala Ibnu Abi Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim berkata, hadatsana Abi, hadatsana Yahya bin Abdul Hamid, hadatsana Syarik dari Abi Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah bintu Qais, annaha sa'alat Rasulullah. Jadi Fatimah bintu Qais suatu saat itu bertanya kepada Rasulullah, afil mali hakun siwa az-zakah, apakah di dalam harta ada hak lain selain zakat? Qalat fatala aliyya, ya, jadi maka Rasul itu membacakan kepadaku wa atal mala ala hubbih, ya. Jadi kalau di setiap harta ada zakat itu kan itu sudah pasti seperti itu. Tapi ada sesuatu yang lain selain zakat itu, ya. Setelah ditanya seperti itu, maka Rasul menjawab wa atal mala ala hubbih, mereka yang mengeluarkan harta yang sangat dicintainya, ya. Ini penjelasan harta yang sangat dicintainya itu minggu kemarin sudah, ya. Jadi harta yang sangat dicintai bisa berupa kita benar-benar membutuhkan harta itu, tapi kita keluarkan. Kemudian yang kedua, sebetulnya orang itu masih dalam tahap mengumpulkan harta untuk kekayaannya, tapi karena dia teringat ayat ini, maka dia mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud tadi ada hak lain dalam harta selain, maksudnya ada kewajiban lain bagi pemilik harta selain zakat tadi, itu adalah itu mengorbankan keinginannya itu, kecintaannya itu. Nah, jadi wa atal ma ala hubbih, ya. Nah, hubbih tadi itu, atal mal ala hubbih itu tadi objeknya kepada yang sudah disebut tadi, ya. Ada mulai dari dawil kurba, kemudian yatama, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan orang yang hendak memerdekakan dirinya dari dari hamba sahaya, ya. Baik, kita lanjutkan pada potongan ayat menjelang selesai ini. Wa qauluhu wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ini kita udah tahu lah, ya. Orang-orang yang mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, ya. Wa atamma af'alas sholati fi awqatiha wa ruku'iha wa sujudiha. Jadi sesuai dengan waktu dan sesuai dengan waktunya, ya. Kemudian ruku-rukunya, sujud-sujudnya, tumakninahnya itu dipenuhi semua. Maka itu termasuk orang yang memperoleh albirro dalam konteks wa aqamas sholata wa ataz zakah. Jadi ada kata-kata tumaknina di sini. Jangan buru-buru, hayati betul, dihayati. Wa khusyu'iha, dan khusyuk, Bapak Ibu sekalian, alal wajhi syar'iyil mardiyyi. Jadi khusyuk kita ini, ya, sempurna waktunya, sempurna pekerjaannya, maksudnya gerakan-gerakan sholatnya sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, tumaknina dan khusyuk. Itu kalau albirro dalam konteks aqamas sholata wa ataz zakah. Ya. Kalau tidak khusyuk, ya kita nunggu berapa tahun lagi gitu untuk memperoleh albirro. Jadi di dalam beragama itu tidak pandang muda atau tua, ya. Kadang ada sudah tua tapi nggak khusyuk-khusyuk gitu. Tapi ada anak muda yang sudah khusyuk. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah kalau kita mencoba untuk menggali atau mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk,
Kenapa saya belum khusyuk? Ada di dalam Quran jawabannya. Nah hari ini nih 2 minggu ini alhamdulillah, kalau saya pribadi subhanallah, ini luar biasa petunjuknya. Itu tadi ibarat kita udah lari nih, tengah hari kok ada suara gitu, mau kemana kamu, lari mau kemana, tujuannya apa? Hanya kan mikir kita di situ. Daripada orang yang dari pagi lari sampai sore tidak ada yang negor, tujuannya apa lari itu, berjalan tuh tujuannya apa? Ini ibarat bahasa keseharian kita. Jadi kamu sholat untuk apa, kamu zakat untuk apa, kamu sedekah, kamu haji itu untuk apa? Jadi kalau nggak ada yang negor itu kasihan, itu sayang sekali itu ya. Apa sayangnya? Duitnya sudah habis, hartanya habis, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat albirro gitu ya, hanya dapat ya habisnya duit gitu. Kalau orang puasa kan dapat lapar dan dahaga, karena minggu kemarin kita sebutkan albirro itu adalah hakikatnya. Jadi alhamdulillah kita ketemu dengan ayat-ayat seperti ini, kita ditegur oleh Allah. Kalau bahasa kita tuh ingat hakikat, karena kalau kamu tidak ada di hakikat maka kamu hanya mendapatkan kelelahan semata gitu. Nah hakikatnya adalah, sudahkah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, sholat sunnah yang kita ini tertanam ketaatan dan keikhlasan. Ya ini enggak apa, saya juga ditampar lagi. Minggu kemarin sudah ditampar, pagi ini ditampar lagi, enggak apa. Iya, pribadi udah ditampar terus, alhamdulillah gitu ya. Bener ini Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf nih, misalnya nih, udah sholat, udah usia kayak saya pribadi lah, udah supaya enak gitu, 50 tahun kan, masih suka gunjing orang, itu berarti belum, itu taatnya belum. Itu orang kalau udah taat itu ngeliat orang udah diam aja, kayak kita di apa, kayak kita di Mekah lah, kalau lagi tawaf, lagi apa itu, lagi sa'i, lagi apa di Masjidil Haram, ngeliat sesuatu dia nggak usah komen. Nah ini Pak Ujang udah pengalaman ya, nggak usah komen. Sama dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ngeliat orang yang ya gimana lah, udah nggak usah komen. Itu dia tuh, berarti di dalam diri kita sudah ada ketaatan. Karena kalau udah komen itu gunjing dan gibah, itu udah apa namanya, ambiar itu ibadah kita, sholat kita yang sudah kita pelihara puluhan tahun itu. Nah ini kan akhirnya kita timbul penyesalan kan, kenapa sudah umur puluhan tahun begini masih suka menggunjing. Udah, berarti saya ini belum dapatkan albirro. Nah sama-sama kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang negor Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk diperbaiki oleh Allah. Nah bayangkan tadi itu sudah nyampe ujung mau malam gitu, nggak ada yang negor. Itu artinya apa? Sudah ke liang kubur, nggak ada yang pernah negor. Woi kamu tuh salah selama ini gitu. Kan kasihan ya. Nah ini kita di tengah perjalanan udah ada yang negor. Ayo ke depan ini lebih meningkatkan, lebih menekankan pada hakikat ya. Tetapi yang syariat tetap dijalankan seperti minggu kemarin. Nanti mentang-mentang hakikat nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah, yang penting ingat. Nah enggak, itu sesat menyesatkan. Itu tetap sholat, tetap puasa, zakat, semua kerjakanlah secara syariat itu. Tapi kita kelebihannya yang ikut ini, alhamdulillah kita sekarang menekankan juga kepada hakikat. Nah ini kelebihannya. Ya saya pribadi kalau nggak baca tafsir ini sama, nggak tahu. Sama. Kalau nggak baca ini ya nggak tahu. Nah kita alhamdulillah sama-sama. Makanya kita ini kajiannya judulnya pembacaan tafsir. Karena saya juga sama-sama dengan Bapak-Ibu sekalian belajar. Bukan ustadz saya ini. Kalau ustadz, itu tanggungannya berat. Apa tanggungannya? Allah itu lebih murka kepada orang yang ngajak orang pada kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan. Itu murka banget itu. Nah saya ini pembaca, sama-sama berarti kita belajar. Nah itu. Jadi
sama-sama kita. Kemudian wa ataz zakah, ya. Yuhtamalu ayyakunal muradu bihi zakatan nafs. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini juga tadi malam saya juga sedikit merenung ini. Ada kalimat dari Ibnu Katsir itu begini. Yang dimaksud dengan atas zakah itu yuhtamalu ayyakunal muradu bihi zakatan nafsi. Jadi bisa jadi maksudnya adalah zakat jiwa. Jadi ayat tadi surat Al-Baqarah 177 itu pada menjelang akhir itu ada atas zakah. Kalau zakat yang biasanya sudah kita ini ya, zakat mal dan zakat fitrah itu. Tapi bisa jadi ada tambahnya kata Ibnu Katsir itu ini termasuk zakat nafs, zakat jiwa. Apa tuh zakat jiwa? Ya. Wa takhlisaha minal akhlaqid daniyatil radhilah. Jadi kita berzakat jiwa itu artinya membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah dan hina. Itu udah zakat. Di samping makna zakat itu zakat mal dan fitrah itu, maka sangat mungkin wa atas zakah itu bermakna orang yang berzakat jiwa. Nah, cara berzakat jiwa itu bagaimana? Orang yang membersihkan jiwanya, selalu membersihkan dirinya dari akhlak yang rendah dan yang hina. Nah, ini ya. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ini sama dengan wa qaulu Musa li Fir'aun, sebagaimana perkataan Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri. Jadi Musa Fir'aun pernah juga ditawarkan oleh Musa, diingatkan oleh Musa, kamu mau nggak menyucikan diri. Itu dalam surat An-Nazi'at ayat 18, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu agar engkau takut. Jadi termasuk sekali lagi atas zakah itu adalah zakat jiwa. Dengan cara apa? Membersihkan dan menyucikan jiwa kita dari akhlak yang rendah dan hina, ya. Ini juga pernah dilakukan Musa kepada Fir'aun, tapi Fir'aun menolak. Kemudian terakhir, dua kalimat terakhir, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Ini termasuk orang yang memperoleh albirro. Kalau punya janji tepati, ya. Kalau tidak menepati janji itu kan bagian dari ayatul munafik, ya, tanda-tanda orang munafik. Kalimat terakhir, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ya, ulaikal ladzina shadaqu, ya, wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini dia. Jadi ada sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi orang-orang yang sabar dalam kesempitan, ya, penderitaan, dan khususnya pada waktu peperangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesabaran, ya, ketika kita dalam kesempitan dan penderitaan, subhanallah, kalau kita punya itu, insya Allah kita termasuk yang sudah mendapatkan albirro. Berarti ada hasil dari ibadah selama puluhan tahun kita menjadi hamba Allah itu. Ketika dalam kesempitan, kok tiba-tiba kita ini sabar gitu, tenang gitu, ya. Dalam penderitaan juga gitu, tenang gitu, tidak menggerutu, tidak apa. Sama dengan waktu kita haji atau umroh, ya, mutawif kan selalu mengingatkan tuh, kalau ada kesulitan dikit, diam, jangan langsung aduh kok begini, jangan, ya. Jadi
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi yang di sini yang lebih kita tekankan adalah kesabaran di dalam menghadapi kesempitan, penderitaan. Kalau bagi mereka yang dalam peperangan itu, pada waktu peperangan, karena itu masa-masa yang sangat sulit ya. Ya. Kalau sudah semuanya insya Allah kita miliki, maka kita termasuk ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Artinya haula'il ladzina tasaffu bihadhihi sifati humul ladzina shadaku fi imanihim ya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini tadi di atas itu semuanya adalah mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Li'annahum haqqaqul imanal qalbi bil aqwali wal af'al. Benarnya iman itu ya. Jadi karena mereka telah mewujudkan keimanan itu dalam hati dengan perkataan dan perbuatan. Jadi benarnya iman itu tercermin di dalam ya perkataan dan perbuatan. Fahaula'i humul ladzina shadaku, maka merekalah orang-orang yang benar ya. Wa ulaika humul muttaqun ya. Dan mereka itulah orang-orang yang takwa, yang sebenar-benar takwa. Li'annahum muttaqu al-maharima wa fa'alu at-ta'ah, karena mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan ketaatan. Bapak-Ibu sekalian, subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan ya sama-sama kita meminta kepada Allah teguran yang diberikan oleh Al-Quran ini bisa ditanamkan Allah kepada kita semuanya, dan kesadaran kita itu yang mudah-mudahan dipertahankan oleh Allah di dalam hati kita, itu yang penting ya. Nah itu yang penting, kalau dipertahankan Allah, suatu saat Dia mengingatkan kita, alhamdulillah itu ya. Itu yang kita inginkan sebetulnya dari mengkaji ini ya. Baik Bapak sekalian, kurang lebihnya minta maaf ya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.